Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Basrah dengan NIM D0412012017 dari kelas Wawasan Sosial Budaya Maritim Teknik Elektro. Dalam presentasi kali ini saya akan membawakan review dari suku Bajo. Baik, langsung saja. Jadi itu suku Bajo. Suku Bajo terkenal sebagai pelaut ulung. Mereka menguasai wilayah pesisir di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya di Desa Bojo Bahari, Buton, Sulawesi Tenggara. Kehebatannya mengelana di laut lepas pun tak perlu diragukan lagi. Pelaut dari tanah Sulawesi ini mampu bertahan di tengah laut dalam waktu lama dengan hanya menggunakan perahu kayu serta mengandalkan rasi bintang sebagai pengganti kompas. Perahu dengan sampan tak pernah lepas dari genggamannya. Mereka sang pengelana bertahan hidup dari laut, mencari penghasilan dari kekayaan laut, ikan, bintang laut, gurita, atau kerang laut. Penghasilan dari menjadi sumber kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penggemar laut itulah yang sering dikatakan banyak orang tentang masyarakat suku Bajo. Dengan bermodalkan perahu kuno, tanpa peralatan penunjuk arah modern untuk memandu perjalanan, mereka hanya mengandalkan pesugihan bintang. Zaman dahulu kala, orang-orang suku Bajo terbiasa hidup di atas perahunya atau sering disebut nomaden. Namun saat ini banyak orang Bajo membangun rumah di atas laut dangkal sebagai tempat tinggal. Suku Bajo atau juga dikenal sebagai orang laut atau si Gipsi. Ini bak menyatu dengan laut. Mereka memilih tinggal di pesisir laut, jauh dari kemewahan, rumah mereka nampak sederhana. Beberapa rumah di desa Bajo, Bahari Buton bahkan masih terbuat dari kayu, berlantai bambu dan beratap seng dan kumbia, mengapung di atas air laut dengan tiang-tiang kayu yang tertancap di laut. Suku ini memiliki berbagai sebutan seperti Bajo, Bajau, Batjau, Sama, atau Same. Suku yang belum diketahui secara pasti asalnya ini terkenal dengan keahliannya menyelam dalamnya lautan hingga 70 meter dalamnya, hanya dengan sekali tarikan nafas. Mereka sama sekali tidak memerlukan baju khusus dan alat bantu pernapasan. Yang mereka pakai hanyalah kacamata renang yang terbuat dari kayu untuk mencegah air masuk ke mata. Sungguh sederhana tapi fungsional. Orang Bajo berprofesi sebagai nelayan. Keahlian mereka sebagai penjelajah laut terjadi secara turun-temurun. Sekecil, anak-anak suku Bajo sudah diajarkan teknik memancing dan menyelam oleh orang tuanya. Mereka menyelam mencari ikan, gurita, atau makhluk dalam air lainnya. Jadi, tidak heran jika keahlian menyelam mereka sangat luar biasa. Ini adalah gambar dari anak-anak suku Bajo, di mana anak-anak ini sudah diajarkan keterampilan seperti cara berburu ikan, menyelam, dan beberapa keterampilan lainnya. Kemudian suku Bajo. Pada suku Bajo dikenal 4 klasifikasi masyarakat dari cara kebiasaannya melaut. Di antaranya adalah yang pertama itu Palibu, yakni kebiasaan melaut hanya 1 hari dan jaraknya dekat. Mereka menggunakan perahu sope yang dikendalikan dayung. Setelah mendapat ikan, mereka kembali ke darat untuk menjual hasil tangkapan atau menikmatinya bersama keluarga. Kedua itu Papongka, yakni melaut bisa sepekan atau 2 pekan. Mereka menggunakan jenis perahu yang sama besarnya dengan kelompok Palibu. Sekadar perahu sope, bila dirasa telah memperoleh hasil atau kehabisan air bersih, mereka akan menyinggahi pulau-pulau terdekat. Setelah menjual ikan tangkapan dan mendapat air bersih, mereka pun kembali ke laut, begitu seterusnya. Ketiga itu sakai, yakni kebiasaan mencari ikan yang jauh lebih lama dengan menggunakan perahu besar yang disebut lepah. Lepah ini dapat membuat suatu keluarga dan kebutuhan hidup selama melaut. Mereka tidak jauh berbeda dengan kelompok pembongkar, namun wilayah kerjanya lebih luas. Bila kelompok pembongkar hitungannya 11 provinsi, maka kelompok sakai hitungannya antar provinsi atau antar pulau. Sehingga waktu yang dibutuhkan pun lebih lama, minimal sebulan. Mereka bisa berada di tempat kerjanya itu selama sebulan atau 2 bulan. Pada itu, perahu yang digunakan pun lebih besar dan set ini umumnya telah bermesin. Yang keempat itu lame, bisa dikategorikan kegiatan nelayan-nelayan yang cukup modern. Mereka menggunakan perahu besar dengan awak yang banyak dan mesin bertenaga besar. Mereka mengarungi laut lepas hingga menjangkau negara lain. Dan mereka bisa berada di atas lautan hingga berbulan-bulan.
Kemudian ada adat dan kepercayaan dari suku Bajo. Dalam beberapa masyarakat suku Bajo, meskipun pada masyarakat suku Bajo itu ada yang beragama Islam dan mungkin dominan beragama Islam, namun mereka masih hidup dalam dimensi leluhurnya, yaitu pada nenek moyangnya, kepercayaan terhadap orang-orang dulu. Budaya mantra-mantra, sesajen, serta kepercayaan roh jahat masih mendominasi kehidupan masyarakat suku Bajo. Bahkan peran dukun masih sangat dominan untuk menyembuhkan penyakit, serta untuk menolak bala atau memberikan ilmu-ilmu. Orang Bajo sangat mempercayai setan-setan yang berada di lingkungan sekitarnya, rumah, dan dapur-dapur mereka. Mereka juga percaya pantangan-pantangan dan larangan, seperti larangan minta kepada tetangga seperti minyak tanah, garam, air, ataupun setelah maghrib. Kemudian mereka juga percaya dengan upacara tulus jiwa, melempar sesajen ayam ke laut. Artinya, kehidupan pasangan itu telah dipindahkan ke binatang sesaji. Ini misalnya dilakukan oleh pemuda yang ingin menikahi perempuan yang lebih tinggi status sosialnya. Masyarakat suku Bajo menyebut rumah palemana atau rumah di atas perahu, karena masyarakat suku Bajo bermukim mencari nafkah dari laut. Karena itulah juga suku Bajo juga terkenal dengan julukan seperti manusia perahu. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan pada saat PPT kali ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian inilah hasil presentasi sebentar atau disebut singkat dari saya, itu Muhammad Farul Basra dari kelas penguasaan sosial budaya maritim teknik elektrobe. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.